Bab 689. Bersedia mempertaruhkan semuanya. Apa kamu menyalahkan dirinya yang tidak mempercayaimu? Mendengar hal tersebut, Kolden Ye menunduk, ada kepahitan di senyumnya. Bagaimana mungkin aku menyalahkannya? Waktu itu aku sendiri juga tidak mempercayainya, bagaimana mungkin aku bisa memintanya untuk mempercayaiku sepenuhnya? Tatapan Andrihan memperhatikannya dengan sangat serius. Kelihatannya kamu lumayan sadar akan dirimu sendiri, karena kamu tahu di antara kalian tidak ada saling percaya, mengapa pula kamu terus menghantuinya? Apa kamu ingin mengulang kembali kejadian 5 tahun yang lalu? Kolden Ye mendongak, matanya terlihat tegas, membalas tatapan Andrihan, tentu saja tidak akan terjadi lagi, kejadian itu sudah 5 tahun yang lalu. CEO Han tentu tidak mengira kalau aku Kolden Ye yang sudah menunggu selama 5 tahun tidak melakukan perubahan apapun, bukan? Andrihan menjawabnya dengan dingin. Siapa pula yang mengetahuinya? Latar belakang keluargamu, mudah sekali membuatmu bersikap tidak wajar, siapa tahu kamu hanya ingin meneruskan siksaanmu padanya. Audrey Han adalah anak perempuan keluarga Han, tidak mungkin bisa dengan mudah menikah denganmu. Kalau begitu harus bagaimana? Kamu baru mengizinkan aku menikah dengannya. Andrihan mengerutkan dahinya, dengan tidak senang dia memperhatikan Kolden Ye yang ada di hadapannya. Di saat ini di wajah pria itu terdapat senyuman yang sangat tenang, matanya terlihat santai, sepertinya dia sama sekali tidak khawatir jika Andrihan tidak mengizinkannya. Kolden Ye, kamu berhentilah bercanda. Hari ini aku tidak datang menemuimu bukan untuk membahas pernikahanmu dengan Audrey Han, tetapi memberimu peringatan untuk meninggalkan Audrey Han. Kolden Ye tersenyum tenang, dan kamu juga tahu kalau itu tidak mungkin. Aku dan Audrey Han tidak bisa dipisahkan, jika kita dipisahkan, seumur hidup kita berdua akan tetap single sampai mati. Sampai di sini, kata-kata Kolden Ye berhenti sejenak, matanya memicing memperhatikan Andrihan. Apa kamu sebagai seorang kakak, karena kamu sendiri tidak ingin menikah, kamu memutuskan untuk mengajak adikmu menemanimu sampai tua? Andrihan. Perkataan ini membuat Andrihan sangat kesal, matanya terlihat sangat tidak senang. Kamu tidak ingin menjalin hubungan dengan siapapun, tidak seharusnya juga menyertakan adik perempuanmu, bukan? Andrihan memperhatikan lawan bicaranya dengan tatapan yang sangat dingin. Tangannya perlahan-lahan membentuk tinju. Siapa yang memberitahumu, kalau aku ingin dia sama sepertiku tidak menjalin cinta dengan siapapun? Jika tidak seperti itu, bukankah kamu tidak seharusnya menghalangi kami? Kejadian 5 tahun yang lalu sudah membuktikan semuanya padamu. Andrihan mengerutkan alisnya, meskipun dia sangat tidak senang dengan Kolden Ye, tetapi yang dikatakan oleh Kolden Ye juga tidak salah. Audrey Han memang tidak bisa berpisah dari Kolden Ye, meskipun mereka berdua dipisahkan, seumur hidupnya Audrey Han sepertinya tidak akan bisa menyukai pria yang lain. Kalau begitu itu berarti Audrey Han akan tetapi menyendiri sampai tua. Dia pernah berpikir untuk menemukan adik perempuannya, setelah itu membuat adik perempuannya tetap berada di sisinya dan memanjakannya. Meskipun adik perempuannya tidak menikah, dan tetap tinggal bersama dengannya juga tidak masalah, dia bersedia mencari uang, menafkahi Audrey Han dan Glenn seumur hidup. Apa yang diinginkan oleh Audrey Han? Apakah Audrey Han hanya ingin menghamburkan uang juga tidak masalah? Jika Audrey Han bersikeras untuk tetap menikah, Andrihan merasa, dia akan mencari seorang pria yang bisa diandalkan, seseorang yang bisa dikendalikannya. Pria itu tidak akan berani selingkuh dengan wanita lain, juga tidak berani bersikap kasar pada Audrey Han. Setidaknya, pria itu adalah sosok yang bisa dikendalikan olehnya. Sama sekali bukan Kolden Ye. Pria yang ada di hadapannya, meskipun terlihat tampan, tetapi di kota utara, meskipun Hans Corp adalah bisnis yang sangat besar, tetapi jika dibandingkan dengan Yes Corp, sepertinya dia tidak bisa menekan Kolden Ye. Ditambah lagi, di antara mereka juga pernah ada kesalahpahaman, menyerahkan adik perempuannya pada Kolden Ye, bagaimana mungkin sebagai seorang kakak bisa merasa tenang? Di seluruh layar iklan yang ada di pinggir jalan,
aku akan memberitahu semua orang kalau Audrey Han akan menjadi istriku. Cih garis bawah. Di dalam hatinya Andri Han tertawa, Golden Ye mengeluarkan dokumen, meletakkannya di hadapan Andri Han. Dan tentu saja, ini adalah ketulusanku yang sesungguhnya. Ketulusan yang sesungguhnya. Andri Han memperhatikan dokumen tersebut. Setelah berpikir sejenak, dia kemudian mengambil dokumen tersebut dan membukanya. Awalnya ketika dia melihat tulisan pengalihan saham, mata Andri Han melompat. Di dalam hatinya dia menebak-nebak, apakah Golden Ye bermaksud membagikan saham Yes Corp kepada Audrey Han. Memikirkan kemungkinan tersebut, Andri Han kemudian melihat Golden Ye. Dari posisi Yes Corp di kota utara, jika pria ini benar-benar rela membagikan saham perusahaan pada Audrey Han, maka pria ini benar-benar hebat. Semakin ke bawah, hati Andri Han semakin kaget. Setelah dia melihat isi dari kontrak kerjasama tersebut, Golden Ye kemudian tersenyum datar dan menyerahkan sebuah pulpen padanya. Silahkan saksi menandatanganinya. Melihat pulpen tersebut, dan melihat ekspresi yang terlihat sangat santai, Andri Han merasa curiga dengan keaslian kontrak kerjasama yang ada di hadapannya ini. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan keasliannya. Jika kamu tidak percaya, kamu boleh langsung memanggil pengacara ternama untuk memeriksanya. Andri Han mengangkat wajahnya, melihat Golden Ye yang ada di hadapannya. Golden Ye tersenyum, senyumannya terlihat gelap. Apa kamu sudah melihat ketulusanku? Kakak ipar, Andri Han. Rasanya seperti tersedak, Andri Han kemudian mengatakan, siapa di sini kakak iparmu? Jangan sembarang panggil. Siapa yang sembarang panggil? Golden Ye tersenyum, setelah aku menikah dengan Audrey Han, meskipun kamu menolaknya kamu tetap akan menjadi kakak iparku. Andri Han menutup matanya. Didikan yang baik membuatnya bisa menahan diri untuk tidak meledak. Tidak paham dia memperhatikan kontrak kerjasama tersebut, apa dia pernah melihatnya. Mendengarnya, Golden Ye mengerutkan dahinya, tidak perlu, dia hanya menikah denganku, aku tidak ingin membuatnya merasa tertekan. Mendengar hal tersebut, Andri Han mulai melihatnya dengan tatapan lain. Lumayan juga pria ini bisa tahu kalau dia harus menyembunyikan masalah ini dari Audrey Han. Kamu lumayan cerdas juga, jika dia sampai mengetahui kalau kamu memberikan semua sahammu padanya, dia mungkin hanya akan menikah denganmu untuk mendapatkannya. Sepertinya kakak ipar sudah merestui pernikahan kami. Setelah mendapatkan yang diinginkannya, Golden Ye bangkit, tersenyum puas, karena sudah demikian, aku tidak akan mengganggumu lagi. Andri Han tertegun sejenak. Ketika hendak mengatakan kalau dia belum menyetujuinya, Golden Ye sudah mengambil kunci mobil dan meninggalkan ruangan tersebut. Wajah Andri Han sedikit berubah. Ketika dia hendak mengejarnya, pria itu menyadari kalau kontraknya masih ada di meja. Dia takut seseorang mengambilnya. Akhirnya Andri Han kembali. Melihat kontrak yang ada di tangannya, perasaan Andri Han perlahan-lahan menjadi sangat rumit. Golden Ye, dia sungguh-sungguh menyerahkan semuanya pada Audrey Han. Asalkan Audrey Han menjadi istri Golden Ye, seluruh saham yang dimilikinya akan langsung berpindah menjadi milik Audrey Han. Jika mereka berpisah atau dia berselingkuh, semua saham dan harta yang dimilikinya akan menjadi milik Audrey Han. Bisa disimpulkan, jika mereka berdua bercerai, Golden Ye akan pergi dengan tangan kosong. Sepeser pun, oh bukan. Jangankan satu peser, setengah peser pun tidak akan bisa didapatkannya. Pantas saja dia sangat santai, rupanya dia sudah menyerahkan semua yang dimilikinya, tidak takut kalau Andri Han yang sebagai seorang kakak tidak akan menyetujuinya. Andri Han kemudian menghela nafas. Audrey Han, mengapa kamu bisa bertemu dengan sosok yang sangat susah dibereskan ini? Jika bukan karena terlalu menggunakan perasaannya, pria mana yang bersedia menyerahkan semua harta yang dimilikinya pada wanita yang ada di hadapannya? Bersambung.